Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Izzuddin Islam dari kelas 10 BPM 1. Saya Arya Zahrasi dari kelas 10 BPM 1. Dan pada kali ini, saya dan Atar akan mengerjakan tugas berbentuk video yang menjelaskan tentang apa itu profesi dan apa itu kewirausahaan untuk lulusan DPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi. Yang pertama, pengertian dulu tentang apa sih profesi itu. Jadi profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian, dan suatu pekerjaan yang dimana pekerjaannya itu sudah memiliki ilmu dan juga sudah memiliki pengalaman serta keahlian yang diakui. Jadi suatu profesi yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang tidak bisa dipegang oleh sembarang orang atau tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan juga pelatihan yang dikembangkan khusus untuk profesi itu, untuk keahlian itu. Jadi tidak bisa sembarang orang. Selanjutnya ada ciri-ciri dari profesi. Ciri-ciri dari profesi ada beberapa. Yang pertama, satu, adanya pengetahuan khusus tentang profesi itu sendiri. Lalu yang kedua, adanya kaidah atau standar moral yang tinggi. Yang ketiga, mengabdi kepada masyarakat. Lalu yang keempat, kaum profesi atau profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi lain. Dan yang terakhir, seseorang yang memiliki profesi itu harus memiliki izin khusus untuk melakukan suatu pekerjaannya itu sendiri atau lisensi. Oke, lalu ada contoh-contoh untuk profesi yang nanti bisa dimiliki atau diikuti setelah lulus dari suatu pekerjaan ini terutama khusus DPB. Untuk contoh profesi pada bidang lulusan DPB, yang pertama ada drafter. Tugas seorang drafter adalah untuk membuat gambar pada bangunan, baik itu gambar untuk pelaksanaan ataupun shop drawing. Lalu yang kedua ada quantity surveyor, yaitu seorang yang bertugas untuk menghitung item pekerjaan atau bahan pekerjaan, lalu juga jumlah material dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan. Lalu yang ketiga ada quality control. Quality control itu seorang yang bertugas untuk mengecek pada suatu bangunan tentang kualitas pada bangunan tersebut. Yang keempat ada pelaksana lapangan. Tugas seorang pelaksana lapangan itu adalah untuk manajemen pekerjaan pembangunan agar dapat berjalan sesuai perencanaan dan dengan batas waktu yang telah ditentukan serta keefektifan para tukang bangunan dan mengontrol juga kualitas pekerja. Lalu yang kelima ada logistik, bertugas untuk menjamin ketersediaan material atau bahan pada proyek sebuah bangunan. Yang keenam ada pengendali proyek. Seorang pengendali proyek bertugas untuk menghitung secara anggaran biaya bangunan, rencana anggaran biaya tiap pembangunan, serta memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan bangunan memberikan keuntungan yang maksimal dan juga dapat menghemat dan masuk ke dalam kategori green material. Lalu yang terakhir ada kontraktor atau pemborong. Tugas dari seorang kontraktor ataupun pemborong adalah untuk melakukan kontrak kerja kepada pemilik bangunan dengan tujuan untuk mempercayakan pelaksanaan pembangunannya agar dapat terencana dengan baik. Kedua ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang dibangun dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Kata kewirausahaan ini berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti berjuang, berani, dan berwatak agung. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama adalah semangat dan kemauan keras, lalu ada berani ambil risiko, lalu ada punya keberanian dan daya kreasi, lalu punya analisis. Yang keempat, berjiwa pemimpin, berorientasi pada masa depan, dan tidak konsumtif. Lalu yang terakhir ada contoh kewirausahaan bagi lulusan DPIB. Yang pertama ada konsultan arsitektur. Konsultan arsitektur ini bertugas untuk memberikan konsultasi dalam perencanaan bangunan, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Ya, lalu ada kontraktor. Kontraktor adalah badan atau lembaga atau sekelompok individu yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan atau individu lain untuk melakukan pekerjaan
konstruksi, renovasi, dan atau pemekaran bangunan, jalan atau struktur bangunan lain. Lalu yang terakhir ada interior design. Seorang interior design adalah seseorang yang bekerja dengan klien untuk membuat desain ruangan agar semakin estetik.